Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak dosen Bapak Fikrih MPDI selaku Bapak dosen mata kuliah administrasi dan supervisi. Dan tidak lupa pula kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi, di mana organisasi ini sangat penting di dalam pendidikan, terutama khususnya kepada pendidikan masyarakat dan sebagainya. Dan di sini sebelum saya menjelaskan organisasi pendidikan, di sini saya akan memberikan keterangan tentang organisasi pendidikan. Jadi istilah organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin organum yang berarti alat, sedangkan organise dari bahasa Inggris berarti mengorganisasikan, yang menunjukkan sebuah proses untuk mencapai suatu organisasi. Sebagai salah satu fungsi manajemen, sesungguhnya telah banyak didefinisikan dan banyak didefinisikan oleh para ahli. Menurut Mukhdi DKK mengartikan organisasi sebagai wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Di sini ada unsur-unsur dasar pembentuk sebuah organisasi. Yang pertama, adanya tujuan bersama organisasi. Yang kedua, adanya kerjasama dua orang atau lebih untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang ketiga, adanya pembagian tugas untuk efektivitas, efisiensi, dan produktivitas organisasi. Yang keempat, di sini adanya kehendak bekerja sama untuk mencapai tujuan. Untuk selanjutnya, di sini ada aspek-aspek organisasi pendidikan. Aspek-aspek organisasi adalah komponen-komponen yang harus ada dalam suatu organisasi. Keberadaan komponen ini sebagai pilar dari suatu organisasi, yang artinya jika salah satu komponen organisasi tidak berfungsi, maka organisasi berjalan pincang atau sama sekali tidak berjalan. Untuk selanjutnya di sini ada jenis-jenis organisasi. Yang pertama, organisasi formal, yakni organisasi yang dirincikan oleh struktur organisasi. Untuk selanjutnya di sini jenis-jenis organisasi informal, yakni organisasi formal pasti akan menghasilkan sebuah perkembangan hubungan yang tidak saja hubungan struktural, terlebih pada organisasi persekolahan, di mana kehidupan menjadi salah satu landasan perilakunya. Di sini juga ada budaya organisasi. Menurut Michelle Armstrong menyatakan bahwa budaya organisasi adalah pola sikap, keyakinan, asumsi, dan harapan yang dimiliki bersama, yang mungkin tidak tercatat tetapi membentuk cara bagaimana orang-orang bertindak dan berintegrasi dalam organisasi dan mendukung bagaimana hal-hal yang dilakukan. Untuk selanjutnya di sini ada strategi pembuatan organisasi pendidikan. Kesuksesan dalam organisasi sangat tergantung kepada para anggotanya, baik dalam hal hubungan antar individu maupun kelompoknya.
Jadi kesimpulan dari itu semua, yakni organisasi adalah sekumpulan atau ikatan yang terdiri dari beberapa anggota yang terstruktur dan terjadi pola komunikasi di dalamnya serta memiliki tujuan tertentu. Dalam organisasi tidak hanya hubungan yang solid saja yang perlu dibangun, akan tetapi juga rasa kesadaran antara anggota dan komitmen yang tinggi untuk membangun serta mengembangkan organisasi tersebut. Baik, mungkin sampai situ saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.